Saudara, bursa pelatih Timnas Indonesia belum menemui titik terang apakah kode dari Shin Tae-yong akan semakin mendekatkan PSSI dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kita bahas malam hari ini bersama analis sepak bola Haris Pardede. Selamat malam Bung Harpa, apa kabar? Selamat malam juga, baik sekali Mbak Valen dan juga pemirsa Kompas TV. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya bersama kami di Kompas Malam. Bung Harpa, ini pernyataan STY itu bilang bahwa hati saya tetap condong ke Indonesia. Nah, apakah pernyataan ini bisa jadi pintu masuk rekonsiliasi PSSI dan STY? Ya, 100%. Yaitu adalah sebuah pintu rekonsiliasi yang dibuka. Satu pertanda bahwa STY kalau memang ada itikat baik atau ada tawaran dari federasi, dia akan menyambut itu. Karena mungkin ya orang bisa punya duit 10 miliar, 100 miliar, bahkan juga 1 triliun, tapi untuk merasakan bagaimana dia diterima, bagaimana di setiap stadion namanya bergema, bahkan ketika dia sudah dipecat, itu sesuatu yang priceless. Jadi itu bisa dimaklumi, bisa diterima, make sense, dan semua checklist saya sudah paparkan dalam beberapa kesempatan itu sudah masuk semua, adaptasi, availability, lalu soal gaji yang kita tahu juga masih dicicil, ini kan juga menghemat budget, dan juga acceptance, ini semuanya checklist. Tinggal bagaimana federasi ini, ya individu per individu itu bisa mau menurunkan egonya, kemudian juga meredam orang-orang yang katakanlah berseberangan untuk mengambil opsi CLBK atau kembali meng-hire Shin Tae-yong membesut tim nasional kita. Tapi Bung Harpa, kalau kita mundur ke belakang, waktu saat itu STY dipecat dari pelatih Timnas, kemudian seolah-olah PSSI ini terlihat cepat begitu, bahkan konferensi pers untuk mengumumkan pelatih baru saat itu adalah Patrick Kluivert, itu seolah cepat. Nah, di sini itu ada kemenarikan dua hal. Pertama, STY seperti membuka pintu untuk memberikan harapan kepada Indonesia bahwa ia tetap akan memilih Indonesia kalau memang ditawari sebagai pelatih. Tapi di sisi lain PSSI sekarang ini kayak no comment, dan gak ada konferensi pers secepat waktu itu gitu. Seperti apa sih membaca peluang STY bisa kembali ke Timnas dengan sikapnya PSSI sekarang? Ya, kalau saya lihat peluangnya masih 50-50 ya, mungkin 51-49 lah, jadi masih tipis-tipis. Saya pikir diamnya PSSI selama ini hanya ada dua kemungkinan. Ya, mereka mau buying time dulu sambil melihat situasi, atau yang kedua, bukan tidak mungkin ada dua kubu yang saling gontok-gontokan dalam pemilihan pelatih baru nanti. Katakanlah kubu yang menginginkan STY kembali dan juga yang tidak menginginkan STY kembali. Yang pasti memang harus diakui ada subjektivitas dalam treatment baik di bulan Januari lalu dan juga di bulan Oktober. Kalau kita masih ingat di bulan Januari lalu, ketika Shin Tae-yong dipecat tanggal 6, berkasnya hanya dikasih pagi-pagi, siang langsung diumumkan, kemudian selang 5 hari kalau saya nggak salah, tanggal 11 Januari itu langsung diumumkan pelatih baru, diperkenalkan bahkan Patrick Kluivert di Hotel Mulia. Dan bahkan saat itu Pak Erick Thohir mengatakan untuk pencarian pelatih baru itu, we've been discussed many months before. Berarti kan ini sekitar Oktober, bahkan maksimal November. Nah, sementara saat ini ya Patrick Kluivert yang kita tahu tidak perform, tapi butuh waktu yang cukup lumayan lama untuk memecat dia menurut saya. Dan kemudian untuk memilihnya itu susah sekali, lama. Dan bahkan Pak Ketum itu udah janji 2 hari kan, dari mulai hari Kamis, tapi sekarang sudah Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, udah mau Rabu, udah seminggu ini belum ada hilalnya. Jadi ya. Apa kira-kira yang membuat STY susah untuk kembali ke Timnas? Padahal desakan masyarakat, desakan supporter itu besar sekali pengen STY balik. Ya, pertama bukan hanya soal desakan ya, tapi juga kalau kita lihat variabel-variabel semuanya checklist. Nah, apa yang membuat dia susah ke Timnas? Saya rasa tadinya 3 sebenarnya. Satu itu dari Shin Tae-yong sendiri, kedua dari ketua umum, dan yang ketiga orang-orang di sekitar ketua umum. Kalau kita lihat dari STY kan kita sudah bahas, jadi sudah memberikan tanda untuk CLBK. Nah, ini sebenarnya tadinya saya pikir malah susah, karena kan luka yang ditorehkan itu bulan Januari mungkin saja belum sembuh, tapi ternyata tampaknya sudah kering. Dan dengan celotehan di sebuah podcast bahwa dia sangat senang kalau bisa kembali ke Indonesia. Tapi yang kedua nih, Pak Erick ini bagaimana nih, mau nggak beliau menurunkan egonya? Saya yakin sekali nih ya, kalau beliau mau menerima ini, maka kepercayaan masyarakat kepada federasi dan beliau ini akan kembali pulih. Dan juga hype orang untuk nonton timnas itu akan kembali lebih tinggi. Tentu tidak mungkin semua orang setuju ya, kalau CLBK. Tapi dari survei-survei yang saya lihat secara roughly, itu sekitar 70-80% orang menginginkan Shin Tae-yong kembali. Yang ketiga ya tadi itu,
orang-orang di sekelilingnya dia yang memang nggak tahu kenapa itu sangat membenci atau sangat tidak menginginkan EST kembali. Jadi kalau dua hal terakhir itu bisa dibenahi, saya pikir kita bisa mungkin kembali menerima Sintayong menjadi pelatih tim nasional kita. Tapi apakah ada kemungkinan keputusan PSSI yang sampai saat ini belum terlihat itu karena ada kans bahwa PSSI ingin kembali memilih pelatih dari Belanda? Ya, memang kita nggak bisa mengeneralisir ya, tapi paling tidak ada pattern yang kita bisa lihat bagaimana apa ya kelakuan dari tim kepelatihan Belanda ini ya seperti apa. Masyarakat bisa menilai sendiri. Kebetulan saya juga ada di stadion saat itu di King Abdullah Sport City di Jeddah. Ya setelah pertandingan mereka hanya berdiri di pinggir lapangan, sementara fans bahkan manajer timnas Pak Sumarji dan staf yang lain-lain yang juga jarang kelihatan itu juga memberikan apa ya say hello lah kepada fans yang saya tahu betul pengorbanan mereka sangat luar biasa untuk datang ke stadion. Kemudian setelah itu mereka menyelonong ke Belanda ya walaupun nggak ada yang dilanggar peraturan tapi kan ini ada kepatutan ya. Yang kemudian yang ketiga ternyata tentunya pernyataan dari asisten pelatih Alex Pastur yang saya pikir tadinya dia orang yang acceptance cukup tinggi tapi kemudian komentar-komentarnya kalau menurut saya ya itu cukup menyakitkan dengan mengatakan tidak logis untuk tim nasional kita lolos ke Piala Dunia. Padahal ya kemarin di round 3 kita berhasil loh menahan imbang 1 sama Saudi dan juga mengalahkan mereka 2-0 di Jeddah. Iya, tapi kalau kita lihat agenda ke depan ya untuk timnas yang memang bahkan November ini ada FIFA Matchday. Kapan sih idealnya PSSI harus menentukan siapa pelatih timnas? Ya idealnya sudah saatnya secepatnya ya, karena kalau saya nggak salah itu FIFA Matchday bulan November itu sekitar tanggal 10 atau tanggal 11 mulainya. Jadi kalau kita hitung-hitung ya mungkin nggak sampai 3 minggu dari sekarang lah. Jadi bayangkan kalaupun andai kata sekarang deh dipilih ya pelatih baru itu kan adaptasinya masih panjang, Mbak. Bagaimana dia ntar perkenalan dulu lah, salaman sini, salaman sana. Apalagi kalau kayak dulu kan banyak gimmick-gimmick lah. Makan inilah, makan itu, segala macem. Belum lagi pengenalan ke para pemain. Lalu kemudian macam-macam itu butuh waktu. Jadi sebenarnya sekarang pun udah mepet. Makanya saya bilang, kalau kita memang mau lihat yang paling checklist ya, Coach STY begitu dia masuk, ibaratnya langsung masuk gigi 5, langsung siap ke November itu semuanya on the track. Tapi again, kita hanya sebagai masyarakat hanya bisa mengusulkan kita kembalikan lagi kepada mekanisme PSSI melalui ESCO yang secara statuta memang punya hak untuk menentukan siapa nanti pelatih yang akan dipilih. Ya, bola panas sekarang ada di PSSI. Masalahnya penjelasan itu penting bukan hanya soal pergantian pemain, tapi juga untuk menunjukkan transparansi keputusan yang nanti akan diambil federasi. Ya. Baik, terima kasih atas analisis Anda, Bung Haris Pardede, dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Salam olahraga, salam sehat selalu. Salam olahraga.